Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ediansa. Kali ini saya akan bahas topik yang sangat penting sebagai orang yang pengen ke Korea Selatan. Apakah itu tips lulus EPS topik bahasa Korea? Banyak orang-orang yang ingin berjuang ke Korea itu harus melewati ujian EPS topik bahasa Korea. Tapi banyak yang gagal, banyak yang nyerah, banyak yang frustasi. Karena apa? Karena persaingannya banyak. Bayangkan setiap tahunnya itu 24.000 orang yang ngikutin ujian EPS topik, tapi banyak yang gagal, banyak yang nggak lulus, dan banyak yang menyerah. Akhirnya pergi ke Hong Kong, ke Taiwan, dan ke Singapura, ke Malaysia, bahkan yang tidak pergi kemana-kemana, berusaha di rumah. Tips yang pertama itu harus lancar membaca. Lancar membaca itu adalah faktor yang sangat penting bagaimana kita bisa mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal dari ujian nanti. Dari membacanya itu kan harus lancar kan. Terus berpengaruh dalam menghafal, berpengaruh dalam nanti menghafalkan budaya-budayanya juga. Terus tip yang kedua itu menghafal kosakata minimal 2.500 ke atas, jangan sampai di bawahnya. Karena apa? Kalau kita semakin banyak menghafal kosakata, nanti itu kalau ngerjain tugas tuh enak, ngerjain soal-soalnya tuh enak, lancar, dengerin listening juga lancar, enak. Kita dengerin listening, kosakatanya kita menguasai, jadi waktu listening ngomong ada suaranya kita tuh langsung dek, oh ini artinya ini. Terus dari ceritanya listening itu dari ujungnya sama pangkalnya, meskipun tengah-tengahnya kita tidak ngerti, kalau ujungnya sama pangkalnya kita udah menguasai, wah kita langsung ngerti apa namanya maksud dari listening tersebut. Yang ketiga itu sering-sering mengerjakan soal tryout. Karena kenapa soal tryout? Soal tryout itu sangat penting kan, kita kan nanti kan mengerjakan soal ujian EPS topik kan, kita kan harus dituntut cepat dan tepat ya. Makanya kita harus sering-sering mengerjakan soal tryout ini, karena kalau kita sering mengerjakan tryout nanti kita jadi hafal bagaimana cara mengerjakan yang cepat dan benar. Itu yang mudah-mudah dulu, yang susah itu ditinggal, karena yang susah itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita mengerjakan yang mudah-mudah dulu, soal-soal gambar, soal bingkai itu yang mudah, yang singkat-singkat itu. Terus soal apa namanya ada budayanya, kalau budayanya kita hafal jadi mudah nanti ngerjainnya, jadi kita udah di luar kepala. Soal itu kan ada 4 jawaban tuh, yang jelas tuh yang 2 tuh udah pasti salah, itu yang 3 memang salah, tapi yang 2 itu udah pasti nampak benar-benar salah, itu kita tuh sudah bisa menguasai. Jadi tinggal 2 ini tinggal jadi pertimbangan. Kan enak kalau kita sudah bisa sering tryout, itu jadinya kita tuh mudah banget, sangat-sangat mudah. Tips yang keempat ini yang gak kalah pentingnya, harus sering-sering mendengarkan audio. Audio tuh nggak cuman soal-soal aja, nggak cuman soal dari EPS topik tuh. Audio tuh bisa sering mendengarkan lagu-lagu, drama Korea. Terus kayak soal-soal di grup-grup Facebook sekarang kan banyak itu yang ada audionya. Terus soal aplikasi EPS topik itu juga kan ada audionya. Jangan sering-sering dengarkan itu. Tips yang kelima itu sering-sering praktek skill test, karena skill test sekarang itu kan wajib, nggak kayak dulu. Kayak dulu itu kan misalnya skill test itu kan nggak wajib, sekarang itu kan wajib. Kita harus sering-sering skill test, misalnya seminggu sekali lah. Yang penting kan kosakata dengan listeningnya tadi. Yang skill test itu harus juga sering-sering, karena sangat penting skill test. Kalau kita listening readingnya kita lulus tapi skill testnya nggak lulus, kita percuma, nggak jadi berangkat ke Korea. Harus sering-sering melakukan skill test ini ya. Tip yang keenam ini sangat penting sekali ya, jangan grogi, karena grogi ini 50% mempengaruhi kelulusan kita. Kalau kita sudah hafal, sudah lancar membaca, sudah bisa teknik mengerjakan soalnya udah ngerti, tapi kita masih kita grogi ini, kalau kita grogi hilang semua, kosakata hilang, terus apa yang kita persiapkan juga hilang. Jadi grogi ini sangat mempengaruhi besar ya, mempengaruhi tingkat kelulusan. Jadinya kalau untuk melatih grogi ini kita harus ikut ibaratnya kayak tryout bersama, lembaga antara lembaga itu tryout bersama. Nah itu bisa membentuk mental kita. Terus kalau cara menghafal itu sehari itu kita harus punya target.
punya target misalnya 20 kosakata, nanti berikutnya 20 kosakata, terus yang hari sebelumnya itu dibaca lagi, terus hari berikutnya lagi 20 kosakata lagi, terus yang dari awal menghafal itu harus dibaca terus, jangan sampai nggak dibaca. Kalau nggak dibaca nanti bisa lupa. Nah, ini saja ya tip-tip yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang di Indonesia yang proses ke Korea yang sekarang lagi berjuang, semangat, jangan putus asa, sungguh-sungguh serius. Saya doakan semoga cepat berangkat ke Korea dengan mendapatkan pabrik yang diidamkan. Di sini gajinya dan kerjanya juga lancar sesuai apa yang diharapkan. Dan jangan lupa nongkrongin terus channel ini, di subscribe, loncengnya dihidupin, di share dan komen. Terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang.